ke-28, teman seperjuangan. Setengah hari telah berlalu, pesta perayaan telah berakhir. Kini terlihat semua orang berjalan keluar dari mansion klan Song untuk kembali pulang. Saat Xiaopeng hendak pergi ke kamarnya, ia dipanggil oleh Song Wang. Xiaopeng, jangan pergi dulu, masih ada yang harus kita bicarakan. Nak, sebelumnya kamu memberitahu kami kalau akan pergi ke benua tengah kan? Aku menyarankan untuk tak mampir ke kota Hongshui. Ucap Song Ji. Maaf Tuan Ji, bisa beritahu aku alasannya? Xiaopeng kebingungan. Kemudian Song Ji menjelaskan bahwa kota Hongshui akan terjadi kerusuhan setelah mendengar kabar jika klan Qing adalah sekte aliran hitam. Takkan semudah itu untuk menenangkan situasi di sana, apalagi sejak awal dua klan utama kota Hongshui sudah bermusuhan. Baiklah Tuan Ji, aku akan mengingat ucapan Anda. Xiaopeng menangkupkan kedua tangannya. Jadi kapan kamu akan melanjutkan perjalananmu Xiaopeng? Tanya Song Wang. Aku akan pergi besok pagi Patriark Wang. Aku tak ingin merepotkan klan Song lebih dari ini. Song Wang dan Song Ji sedikit terkejut dengan Xiaopeng yang ingin segera pergi. Ia merasa seperti Xiaopeng tak nyaman berada di kota Jinbui. Namun Xiaopeng sendiri lebih ingin segera pergi menuju benua tengah. Ayahanda, izinkan Zanner mengikuti Xiaopeng untuk berkelana. Zanner ingin mengetahui luasnya dunia ini. Setelah terkejut dengan Xiaopeng, kini mereka berdua lebih terkejut lagi dengan keinginan Song San. Song Wang telah menantikan anaknya itu untuk menjadi penerusnya, namun Song San lebih ingin menjadi pengelana seperti Xiaopeng. Song Wang juga tak bisa menyalahkannya, karena ia sendiri juga tahu kalau Xiaopeng sangatlah mengagumkan. Sepertinya dia sudah tak sabar untuk keluar kota, apa mungkin anggota klan di sini begitu dikekang? Batin Xiaopeng. Aku tak bisa melarangmu untuk itu nak, tapi apa kamu sudah siap dengan kejamnya dunia luar? Tanya Song Wang. Maaf aku menyela, lebih baik aku keluar Patriark. Aku tak ingin mengetahui lebih dari ini. Xiaopeng menangkupkan kedua tangannya dan segera keluar dari aula. Kemudian Song San menjelaskan kepada ayahnya, ia sangat ingin berkelana dengan Xiaopeng bukan hanya sebatas mengaguminya. Melainkan ia merasa Xiaopeng ini tak semuda umurnya, justru seperti jelmaan dari leluhur. Pengetahuan yang luas, ilmu bertarung yang sangat hebat, kesopanan dan ketenangannya itu membuat Song San sangat ingin lebih dekat dengannya. Jika diizinkan pun, ia lebih memilih menjadikan Xiaopeng sebagai gurunya. Baiklah nak jika itu pilihanmu. Kamu harus izin terlebih dahulu kepada ibumu. Ucap Song Wang. Cucuku, ingat pesanku. Kamu telah memilih jalan ini sendiri, tak boleh ada penyesalan di masa yang akan datang. Kamu juga harus berjanji pada dirimu sendiri untuk tak mengkhianatinya. Kita semua tahu kehebatan dari Xiaopeng, jika kamu mengkhianatinya, maka berakhir sudah klan Song ini. Song Ji menepuk pundak Song San. Jangan tahu itu kek. Aku akan selalu mengingat pesan kakek. Kemudian Song San pergi untuk meminta izin kepada ibunya. Xiaopeng yang sudah sampai di kamarnya, ia segera membuka kotak emas yang diberi oleh Song Wang. Sungguh terkejutnya Xiaopeng saat melihat isi dari kotak itu. Kenapa Patriark Wang memberiku barang berharga seperti ini? Sungguh aku sangat tak mengira akan mendapatkan ini. Isi dari kotak emas itu adalah pecahan inti api bumi. Sungguh beruntungnya ia saat mendapatkan itu. Apalagi sebelumnya ia sudah memurnikan esensinya, akan cukup mudah untuk memurnikan inti api ini sekarang. Aku akan membuat Song San menjadi berkembang pesat kelak untuk membalas pemberian ini. Gumamnya. Meskipun kemarin ia membantu melawan pasukan sekte aliran hitam, namun menurutnya pemberian dari Song Wang ini terlalu tinggi. Xiaopeng kini merasa berhutang budi kepadanya. Beberapa menit kemudian, Song San menemuinya. Song San memberitahu bahwa ia telah diizinkan untuk ikut berkelana bersamanya esok. Kabar itu merupakan hal baik bagi Xiaopeng, karena sekarang ia bisa membalas pemberian dari Song Wang. Kalau begitu sekarang kamu beristirahatlah. Besok kita akan pergi sebelum fajar terbit. Ucap Xiaopeng. Saat Song San sudah pergi dari kamarnya, ia segera mengeluarkan inti api bumi dari kotak emas. Xiaopeng ingin memurnikannya malam ini sebelum melanjutkan perjalanannya. Di dunia ini belum ada yang sanggup untuk memurnikan 3 inti api sekaligus. Bahkan praktisi alam surgawi pun tak ada yang sanggup. Jika hanya 2 inti api, konon katanya sang kaisar naga langit sebelumnya juga sanggup melakukan itu. Oleh karena itu, ia ingin mencoba melakukan sesuatu yang dianggap mustahil seluruh praktisi di dunia ini. Jika aku gagal untuk memurnikan ini, aku akan memberikan inti api ini kepada Song San. Gumamnya saat melihat inti api itu di tangannya. Kemudian ia mengambil posisi duduk lotus, kini pikirannya berfokus kepada inti api bumi itu. Xiaopeng telah masuk ke alam bawah sadarnya, namun terjadi keanehan di dalamnya. Meridiannya bergetar dan aura yang muncul semakin menjadi-jadi, begitu juga dengan dantiannya. Dua-duanya merespon adanya induk dari esensi mereka sebelumnya, itu membuat Xiaopeng semakin yakin bahwa ia dapat memurnikannya. Klaing.
Inti api itu masuk ke dalam tubuhnya dalam bentuk roh. Inti api itu dapat masuk dengan mulus ke dalam tubuh Xiaopeng, bergerak perlahan melewati meridian dan menuju ke dantian. Saat itu juga aura di meridiannya terserap oleh pecahan inti api yang lewat. Duar! Terdengar ledakan saat inti api itu sampai di dantian milik Xiaopeng. Ledakan tersebut diakibatkan pecahnya inti api bumi itu di saat Xiaopeng hendak menyentuhnya. Aura yang dihasilkan itu masuk ke dalam dantiannya secara langsung. Kini tubuh Xiaopeng merasakan panas yang luar biasa, pecahan inti api itu membuatnya menderita. Arguh! Kenapa malah begini? Batinnya. Xiaopeng tak menyadari jika inti api itu membuat tubuhnya menjadi kuat, seperti saat ia memurnikan esensi inti api bumi sebelumnya. Namun sekarang berbeda, tak hanya meridiannya yang lebih kuat dan dantian yang lebih tebal. Kini tulangnya ikut menjadi kuat serta meningkatkan tubuhnya menjadi kaisar tahap menengah. Duar! Tubuh Xiaopeng mengeluarkan aura dan cahaya emas yang menjulang ke langit. Seluruh penduduk kota Jinbui dapat merasakan aura dan melihat cahaya emas itu. Ini pertanda bahwa dirinya telah berhasil memurnikan inti api bumi. Kini meridiannya benar-benar berubah menjadi warna emas, bukan lagi aura saja. Begitu juga dantiannya, energi yang mengalir kini memiliki 3 warna. Sungguh beruntung sekali diriku dapat memurnikan 3 inti api sekaligus. Gumamnya. Saat ia menyudahi pemurniannya dan membuka mata, cahaya emas yang menjulang ke langit itu menghilang. Inti api bumi ini cukup kuat meskipun hanya pecahan. Aku tak menyangka dapat meningkatkan tubuhku. Xiaopeng merasa tubuhnya yang sekarang sangat kuat dan lebih ringan lagi dari sebelumnya. Kemudian Xiaopeng berbaring di ranjang dan beristirahat. Besok pagi ia akan melanjutkan perjalanannya menuju benua tengah bersama Song San. Sungguh pemuda yang mengerikan, ia sanggup memurnikan itu dengan waktu yang begitu singkat. Ucap Song Wang. Tak heran cucuku ingin mengikutinya, gimana pun juga aku sudah melihat kemampuannya di medan perang. Biarkan saja Zan ikut Xiaopeng. Sahut Song Ji. Ternyata mereka berdua mengamati Xiaopeng dari aula utama. Namun mereka tak menyangka akan secepat ini untuk memurnikan inti api yang Song Wang berikan. Itu membuat Song Wang dan Song Ji menjadi lebih yakin lagi untuk membiarkan Song San pergi.